Sebelum melanjutkan video ini, agar kami tetap semangat dalam berbagi, silakan bantu kami untuk like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Adistira Channel, tempat kita berbagi tentang dunia industri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi ya tentang 7 tools dalam perbaikan atau 7 tools untuk meningkatkan perbaikan, improvement atau problem solving. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara pembuatan histogram. Histogram sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata histos dan grama. Pertama kali digunakan oleh Karl Pearson pada tahun 1895 untuk memetakan distribusi frekuensi dengan luasan area grafis batangan yang menunjukkan proporsi banyak frekuensi yang terjadi pada setiap kategori. Histogram sendiri adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Penggunaan grafik histogram telah diaplikasikan secara luas dalam ilmu statistik. Jumlah titik data yang terletak dalam rentang nilai atau kelas menjadi sangat mudah untuk diinterpretasikan dengan menggunakan histogram. Selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah dalam pembuatan histogram. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan seluruh data yang akan dijadikan bahan untuk pembuatan histogram. Oke, saya ambil contoh. Untuk mempermudah, saya ambil contoh kasus Contoh kasus manajer personalia PT Yadistira Indonesia Tbk ingin mengetahui distribusi data usia karyawan yang bekerja pada periode 2010 sampai 2022. Jadi untuk mempermudah laporan, manajer tersebut ingin membuat data secara grafis ya. Karena dengan contoh histogram saya akan memberikan contoh atau ilustrasi secara sederhana ya, cara pembuatan histogram. Kita kumpulkan data usia karyawan terlebih dahulu. Di sini saya buatkan tabel, kita buatkan tabel atau metrik, yaitu kita boleh nama karyawan dan data usia karyawan. Di sini saya beri contoh PT Yadistira mempunyai 60 karyawan dan kita ingin mengetahui sebaran atau kelompok umur agar kita lebih mudah dalam menganalisa data.
Langkah yang kedua dalam pembuatan histogram yaitu menentukan nilai terbesar, maksimal, dan nilai terkecil. Kemudian kita menentukan ringnya, kemudian kita membuat jumlah kelas dan panjang kelas. Nah, kita buat tabelnya dulu. Untuk jumlah, karena saya mempunyai karyawan 60 dengan jumlah atau N adalah 60, kemudian nilai umur atau usia minimal adalah 19, kemudian nilai untuk maksimal dari usia karyawan adalah 55, kemudian ringnya 36. Dalam menentukan minimal atau maksimal, kita menggunakan rumus Excel ya. Untuk minimal kita menggunakan rumus ketik sama dengan, kemudian kita klik min. Kita buka kurung, kita blok semua data karyawan dari nomor 1 sampai 60, data usia karyawan, kemudian kita tutup kurung dan kita enter, akan muncul keluar angka ya. Kemudian kita cari maksimal usia dari seluruh data karyawan ya, menggunakan rumus sama dengan kita ketik max, kemudian kurung buka, kita blok sama ya, data usia karyawan dari nomor 1 sampai 60, kita blok. Kemudian kalau sudah di blok kita enter, maka akan keluar data maksimal usia dari 60 karyawan. Kita akan keluar angka. Nah, kita peroleh ternyata dari 60 karyawan ada usia maksimal yaitu 50. Kemudian kita cari ring usia karyawan ya, dari 1 sampai 60 juga. Ring adalah maksimal dikurangi minimal, yaitu kita peroleh 36. Jadi ring dari karyawan data adalah 36 tahun. Dan kita buat jumlah kelasnya. Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan 1 tambah 3,322 dikalikan log jumlah dari total data yang akan kita analisa. Karena jumlahnya adalah 60 karyawan, maka saya masukkan 60. Nah, kita peroleh jumlah karyawan adalah 6,9. Nah, untuk mempermudah di dalam kaidah pembuatan histogram, kita harus bulatkan ya untuk jumlah kelasnya. Kita menggunakan rumus round up,
kurung buka, dan kita klik 6,9. Nah, maka kita akan peroleh angka 7. Jadi jumlah kelasnya sudah 7. Jadi jumlah kelasnya kita naikkan menjadi 7. Kemudian kita cari panjang kelasnya menggunakan rumus ring dibagi jumlah kelas. Nah, kita peroleh angka 5,212. Dan kita bulatkan ya, bulatkan ke bawah menggunakan round down. Kita peroleh angka 5. Langkah yang ketiga dalam pembuatan histogram yaitu menentukan interval kelas dan frekuensi. Nah, dalam penentuan interval kelas minimal, jadi adalah 19 tahun usianya, ditambah panjang kelas, kemudian dikurangi 1, maka kita peroleh angka 23 ya. Dan sekarang kita peroleh interval kelasnya adalah ada 19 sampai minimal 19 sampai dengan 55. Jadi panjang kelasnya 5. Jadi 19 sampai 23 kita peroleh panjang kelasnya 5. Jadi di sini ada interval kelas 19 sampai 23, 24, 28 dan seterusnya sampai 55. Setelah itu kita cari frekuensinya dengan rumus kita ketik frekuensi, kemudian kita blok semua data yang berjumlah 60. Kemudian kita klik interval kelasnya, jadi dari 23 sampai 55. Kemudian sebelum kita enter, kita tahan F4, Ctrl, kemudian kita enter. Dalam kasus ini, karena dalam penyajian data saya menggunakan angka 1 sampai 60, tidak dari atas ke bawah, maka ini saya buatkan data tambahan ya, untuk mempermudah dalam penentuan frekuensinya. Saya bikin data memanjang dari atas ke bawah, yaitu dari data nomor 1, data nomor 1 sampai 60 dengan rumus seperti tadi ya, dengan kita ketik sama dengan frekuensi, kemudian kita blok data usia karyawan dari nomor 1 sampai 60, kemudian kita blok interval kelasnya dari 23 sampai 55. Kemudian sebelum kita enter, kita tahan dulu menggunakan tombol F4 pada keyboard, kemudian kita tahan Ctrl, kurung tutup, dan kita enter.
maka akan muncul frekuensi dari setiap interval kelas. Itu contoh dari interval kelas 1923. Nah, itu akan keluar frekuensinya berapa. Untuk mengecek benar atau tidaknya jumlah frekuensi, kita coba jumlah. Nah, kita peroleh 60. Nah, berarti benar ya. Untuk penentuan frekuensi kita sudah dapatkan setiap interval kelasnya jumlah frekuensinya. Langkah selanjutnya dalam pembuatan histogram ini adalah menggambarkan histogram ya. Nah, kita mulai dengan klik data pada toolbar. Nah, kemudian kita pilih data analisis. Akan muncul option. Nah, itu ada input ring. Kita input ring adalah jumlah dari semua data nomor 1 sampai 60. Kemudian pada option bin ring itu adalah interval kelas. Kemudian kita centang chart output. Kemudian kita klik output ring. Kita pilih posisi di mana akan meletakkan grafik histogramnya. Dan kita klik OK. Maka akan keluar grafik histogramnya. Nah, untuk selanjutnya kita sesuaikan, kita edit dulu sesuai dengan kaidah histogramnya. Untuk selanjutnya kita akan edit grafik batangnya ya, sesuai dengan kaidah pembuatan histogram bahwa grafik batang harus menyatu, tidak ada gap, yaitu dengan klik kanan. Kemudian kita pilih format data series. Pada kolom gap white kita geser ke kiri sampai full, kemudian kita close. Nah, maka akan grafik batangnya akan menyatu, tidak ada sekat. Selanjutnya kita akan
kombinasikan atau kita modifikasi sesuai selera kita untuk warna, garis tepi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan grafik line ya. Kita klik layout pada toolbar, kemudian kita pilih thread line. Kita bisa pilih antara pilihannya, ada line, thread line, ada eksponensial, linear dan sebagainya. Kemudian kita atur ketebalan dari line-nya, garis line-nya. Ya, demikian kurang lebih contoh dari pembuatan histogram. Kemudian manfaat histogram sangat berguna untuk mengetahui distribusi penyebaran suatu data. Dengan mengetahui sebaran data ini, maka akan lebih mudah untuk memperoleh informasi, menganalisa, menyimpulkan serta mengambil tindakan dari data tersebut. Terakhir dari saya, semoga bermanfaat dalam penyampaian pembuatan histogram ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share agar channel ini tetap berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.